umur umat Yahudi dalam sejarah hanya 2000 tahun. Umur umat Nasrani dalam sejarah adalah 600 tahun. 2000 dikurang 600 berapa? 1400. Apa kata Rasulullah SAW? Umur umatku di sisi Allah adalah hanya 1 hari, koma, lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. 1 hari di sisi Allah, kita di dunia menghitungnya berapa? 1000 tahun. Surah As-Sajdah ayat 5 dalilnya. Yudabbirul amra minas samai ilal ardh thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfasana mimma ta'udun. 1 hari di sisi Allah, kamu menghitungnya di dunia 1000 tahun. Kembali pada hadis, umur umatku di sisi Allah adalah 1 hari, berarti 1000 tahun. Lalu Allah tambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Berapa? Hadis ini ditutup, semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. Coba lihat, makin ke ujung makin lemah gak kita terasa? Makanya Nabi menutupnya dengan doa, semoga umatku tidak menjadi lemah. Gimana tidak? Makin kesini makin berat keadaan kita, Pak. Makin lemah keadaan umat Islam. 1000 tambah 500, 1500. Kalau tadi 1400, maka dengan ini para ulama membuat kesimpulan umur umat Nabi ini lebih dari 1400 tahun, tapi tidak akan full 1500 tahun. Pokoknya antara 1400 lebih, maksimal adalah 1500 tahun. Sekarang kita cari aman melalui jalur hadis ini 1500. Sekarang kita dihitungan berapa, Pak? 1438 Hijriah. Lah, kalau Hijriah itu kan berarti setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, kan? Baru setelah hijrah dihitung penanggalan dalam Islam. Padahal menghitung umur umat Islam sejak Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul. Artinya ada 13 tahun beliau di Mekah yang belum masuk ke dalam 1438. Tambahkan, gitu kan? 1438 tambahkan ke 13, hasilnya 1451. Andai kita ambil full saja bulat 1500, tersisa di depan kita hanya 49 tahun saja lagi umat Islam ini masih hidup di bumi. Setelah itu seluruh umat Islam Allah habiskan. Bukan kiamat ya, umat Islam Allah habiskan. Kiamat nanti, kiamat yang akan menyaksikannya hanyalah orang-orang kafir saja di muka bumi ini. Haula wala quwata illa billah. Di satu sisi kita akan berkata alhamdulillah. Betul tak? Karena kita umat Islam tidak akan menyaksikan kiamat. Sejelek-jelek makhluk yang hidup di muka bumi, kata Rasulullah, seburuk-buruk manusia yang hidup di muka bumi adalah yang nanti akan langsung menyaksikan kiamat besar, kehancuran alam semesta. Dan Allah Maha Satu, Maha Mulia, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Seluruh hamba-hambanya yang beriman Allah wafatkan dulu agar tidak menyaksikan. Besok di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sebelum ia dimintakan tanggung jawab terlebih dahulu tentang 4 persoalan. Apa yang 4 itu? Pertama, an umrihi fima afnahu. Umur yang diberikan kepadanya akan dimintakan tanggung jawab kelak, di mana umur itu dihabiskan. Sejak kita akil balik sampai ajal datang merenggut nyawa, di mana umur itu dihabiskan. Kita sering main-main, padahal waktu berjalan terus. Kita sering lalai dan lupa, padahal malaikat maut tidak pernah lalai dan lupa. Seorang Nabi Yakub alaihissalam, seketika akan ajal, beliau menanyakan, kalau saya ajal kenapa tidak diberitahu lebih dahulu? Kata malaikat maut, sudah diberitahu. Loh, bagaimana caranya diberitahu? Perubahan yang terjadi pada fisik kita adalah pemberitahuan. Uban yang bertabur, mata yang mulai lamur, pendengaran yang mulai kabur, itu semua pemberitahuan agar kita mawas diri. Umur akan dimintakan pertanggungan jawab, di mana umur itu dihabiskan. Waktu hidup itu singkat betul, namun waktu yang singkat akan terasa ada manfaatnya kalau kita bisa memanfaatkannya dengan yang sebaik-baiknya. Apalah umur panjang kalau cuma untuk menimbun dosa dan kesalahan.
Lebih baik umur yang panjang, tapi untuk mengkoleksi berbagai kebajikan. Inilah makna ucapan Nabi, khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Yang terbaik di antara kamu, orang yang panjang umurnya dan banyak juga kebaikannya. Umur ini yang sering kita berleha-leha menghabiskannya untuk sesuatu yang tidak punya nilai, kelak akan dimintakan tanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lalu yang kedua, wa an syababihi fima ablahu. Masa muda, pernah diberikan umur muda, di mana dihabiskan umur muda itu? Hura-hura atau untuk sesuatu yang bermanfaat? Dahulu ada seorang selebritis lah kalau zaman kita sekarang, namanya Malik bin Dinar. Namanya saja sudah Malik bin Dinar, Raja bin Uang. Hidupnya jet set. Satu malam dia mengadakan pesta di rumah mewahnya. Datang seorang pengemis, bertanya kepada penjaga pintu, siapa yang punya rumah ini? Bos saya. Iya, Malik bin Dinar. Oh, orang kaya? Orang kaya. Selebriti? Selebriti. Dia hamba apa orang merdeka? Dia orang merdeka. Kalau hamba bagaimana bisa pesta sehebat ini? Orang tua itu senyum lalu bilang, sampaikan kepada bosmu Malik bin Dinar, dia memang orang merdeka. Kalau dia hamba, bukan seperti ini pekerjaannya. Dia orang merdeka, dilarang tidak terlarang, dicegah pun tidak tercegah. Merdeka dia memperturutkan hawa nafsunya. Kalau dia hamba Allah, bukan begini pekerjaannya. Menghabiskan waktu untuk pesta, hura-hura, sesuatu yang tidak ada gunanya. Ini disampaikan kepada Malik bin Dinar, dia tercenung mendengar orang tua yang misterius itu. Malamnya dia bermimpi kiamat datang, dia akan dia masukkan ke dalam neraka. Karena itulah lalu dia bertobat dan kemudian menjadi ahli sufi yang terkenal, Malik bin Dinar. Masa muda akan dimintakan tanggung jawab. Yang ketiga, wa an ilmihi maza amilabi. Ilmu yang dimilikinya, kemana ilmu itu diamalkan? Untuk mencerdaskan orang atau untuk membodohi orang yang memang sudah bodoh? Untuk membimbing umat atau menyesatkan orang lain? Agar hamba menjadi hamba Allah atau agar orang menghambakan dia? Ilmu akan dimintakan pertanggungan jawab. Yang terakhir, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kita akan dimintakan tanggung jawab tentang harta kita. Dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan. Perhatikan yang terakhir ini. Tentang ilmu, pertanyaan akhirat cuma satu, ilmumu kau amalkan untuk apa? Tentang umur, pertanyaan akhirat pun satu, umurmu kau habiskan di mana? Tentang masa muda, pertanyaan akhirat juga satu, masa mudamu kau gunakan buat apa? Tapi khusus tentang harta, pengadilan akhirat bertanya dua, hartamu kau dapat dari mana dan kau belanjakan kemana? Dari mananya dan kemananya? Kadang didapat dari cara yang benar, tapi dibelanjakan untuk yang tidak benar. Atau bisa juga didapat dari cara yang tidak benar, dibelanjakan kepada jalan yang benar. Itu pun tidak mungkin kedua-duanya. Semoga kita menjadi orang yang bisa mempertanggungjawabkan baik umur, masa muda, ilmu pengetahuan, dan harta yang dititipkan Allah kepada kita.